Selamat malam keluarga yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Bapa, yang kami kenal dan sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, inilah kami, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, yang tertunduk di hadapan Tuhan, memohon akan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami ketika kami akan kembali diisi oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan menjadi tongkat yang meneguhkan kami dalam setiap perjalanan hidup yang berat ini. Dan kami pun dapat menjadi pewarta dan surat terbuka ketika kami dapat merenungkan, menerima, dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11 yang menjadi penuntun kita pada ibadah keluarga pada malam hari ini. Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatannya dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Keluarga, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, ada sebuah pantun yang begini bunyinya, di mana ada si pungguk, di situ ada si tata. Di mana kita duduk, ada Tuhan yang Maha Esa. Saya lupa siapa yang membuat pantun ini. Namun pantun ini hendak menyatakan bahwa Tuhan Allah selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Tuhan Allah selalu menempatkan kita umatnya di hati dan pikirannya. Itulah yang kemudian tergambar dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, di mana isi dari keseluruhan pasal 40 ini berbicara tentang kebesaran kasih Allah bagi umatnya Israel yang saat itu berada di dalam kerentanan, kerapuhan, ketakutan atas penghukuman Allah. Mereka menderita di pembuangan Babel. Israel begitu kehilangan pengharapan. Seolah-olah bagi mereka, dengan penderitaan yang mereka alami, Allah tidak peduli lagi kepada mereka. Allah tidak mengasihani umatnya. Oleh karena itu, Nabi Yesaya kembali diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuatan
agar memberikan sukacita, memberikan semangat bagi Israel bahwa akan datang pertolongan Allah, di mana Israel kembali dikuatkan bahwa kuasa Tuhan dalam pertolongannya akan datang bagi Sion. Allah akan membebaskan umatnya dari segala bentuk penindasan. Dan Allah tetap menerima, Allah tetap mengasihani umatnya. Dan Allah akan menyatakan pembaharuannya kepada Israel dan menempatkan umatnya sebagai umat yang mempunyai identitas yang baru. Apa itu identitas baru? Dalam ayatnya yang ke-9 Nabi Yesaya katakan, "Hai Sion, pembawa kabar baik." Di sini Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita ini mau mengatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan yang dialami, di tengah-tengah pembuangan, Israel tetap diarahkan untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Bahwa di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, di tengah-tengah tekanan yang mereka gumuli pada saat itu, mereka harus menjadi surat yang terbuka. Mereka harus menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mengapa ini penting kemudian disampaikan bahwa di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan mereka, mereka pun harus menjadi pembawa kabar sukacita. Karena di dalam keadaan yang demikian, ketika mereka tetap bertahan dalam iman, mereka bertahan dalam keyakinan bahwa Allah yang berkuasa itu sangat mengasihani, mengasihi dan memelihara kehidupan mereka, maka mereka akan tetap bertahan dalam iman. Dan di dalam kabar itu, di dalam menjadi pembawa surat yang terbuka, maka mereka akan menghayati kasih Allah yang sesungguhnya di dalam hidup mereka. Pertanyaannya, apa untungnya mereka menjadi surat terbuka bagi orang-orang pada saat itu, bagi sesama mereka? Apa untung Israel? Perintah Tuhan ini penting bagi Israel. Karena ketika Israel memberitakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan sesama mereka yang tertindas, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada pada saat itu, maka ada penghayatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi ketika mereka menyatakan tentang Tuhan dalam kehidupan mereka, maka di situ mereka akan mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Allah. Bahwa di tengah-tengah penderitaan, kekuatan Tuhan itu akan nyata untuk mereka hayati dan rasakan dalam hidup mereka. Sehingga ayat 10 mengatakan, "Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya." Apa artinya? Lihat, itu Tuhan Allah. Artinya ketika umat menjadikan diri mereka sebagai Alkitab yang terbuka untuk terus bersaksi tentang kuasa dan kasih Tuhan, maka ada penghayatan bagi mereka untuk bertahan, untuk tetap kuat, bahkan semakin kuat. Ketika mereka bersaksi tentang Tuhan, maka akan ada kekuatan Tuhan yang turun bagi Israel. Karena pertolongan Tuhan bagi Israel bukanlah pertolongan secara politis, tetapi pertolongan Tuhan bagi Israel adalah pertolongan yang membuat Israel semakin melihat
dan semakin bersyukur bahwa di tengah-tengah keadaan Babel pada saat itu, Tuhan tidak akan membiarkan umat pilihannya diperlakukan seenaknya oleh bangsa-bangsa lain. Itu yang dialami Israel ketika mereka kuat menghadapi penderitaan yang ada, karena mereka menyaksikan kasih Tuhan bagi orang lain. Maka disitulah kekuatan Tuhan Allah hadir dalam kehidupan mereka. Ini juga menjadi perenungan kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Allah, sebagai ayah, ibu, pemuda, pemudi, dan anak-anak. Seringkali di dalam kehidupan kita lemah, kendor iman, karena penderitaan yang kita alami pada saat ini. Pandemi COVID-19 terus mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ekonomi begitu berat. Bahkan mungkin kita saat ini sedang berada dalam kegagalan untuk meraih sebuah cita-cita, untuk meraih sebuah pengharapan. Kita menjalani satu pekerjaan yang sangat berat kita rasakan. Kita mengalami seperti Israel, sungguh-sungguh menderita, merasakan penindasan, diremehkan oleh orang lain. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, ayo kita semangat. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan pernah lemah, jangan pernah kendor. Kita harus semangat karena Tuhan adalah bagian dalam diri kita. Karena kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Saksikanlah Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi dan rasakan. Saksikanlah Tuhan walaupun begitu banyak pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Seringkali membuat kita mengatakan, Tuhan, aku berat. Tuhan, Engkau sudah tidak mengasihi aku lagi. Tuhan, Engkau sudah tidak peduli dengan aku lagi. Itu yang sering kita rasakan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan, walaupun persoalan ada dalam kehidupan saudara dan saya, engkau tidak boleh berpaling, tetapi engkau harus melihat Tuhan ada memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan kita. Maka saksikanlah Tuhan dengan baik. Saksikanlah Tuhan dengan tutur kata kehidupan kita, karena kita adalah surat terbuka Allah. Saksikanlah Tuhan dengan tersenyum. Walaupun itu kita berada di dalam pergumulan. Jangan pergumulan kita berat membuat kita melampiaskan itu kepada orang lain. Apakah itu sebuah kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Dengan sikap arogan, dengan sikap menentukan ego kita sendiri. Walaupun berat, mari beranikan diri kita untuk tetap tersenyum, untuk tetap berkata-kata bijak di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita dapat memperhatikan kebenaran Tuhan, kabar sukacita Tuhan untuk menguatkan orang lain. Mengapa kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap bertahan walaupun hidup ini berat? Karena kita punya Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak boleh takut. Kenapa? Dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan bahwa Allah adalah gembala yang memimpin umatnya. Allah yang menghimpun umatnya. Allah yang adalah gembala memangku umatnya. Ia menghimpun umatnya sebagai domba-domba. Ia mengumpulkan Israel dan yang tercerai-berai akibat pembuangan di Babel, dan umat dipulangkan untuk memulai kehidupan yang baru. Ia adalah gembala yang menghimpun umatnya.
Ia adalah gembala yang menghimpun kita sebagai orang yang percaya. Sebagai gembala, Allah memangku kita. Artinya apa? Allah memberikan ketenangan dan memulihkan kehidupan serta pergumulan kita. Sehingga ketika kita berada dalam pangkuan Tuhan, persoalan yang berat sekalipun kita hadapi, kita akan merasakan ketenangan. Karena Dia adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Sebagai gembala, Allah juga yang akan menuntun umatnya. Artinya Allah yang akan menjamin masa depan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita tetap berjalan pada kebenaran. Ketika kita tetap berpegang kepada iman kita. Dan ketika kita tetap berjalan dan bersaksi di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Dia akan menjamin masa depan kita, membawa kesejukan di tengah-tengah keriuhan hidup pada saat ini. Ia akan membawa damai di tengah-tengah hidup yang tidak damai, dan ia akan memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Allah gembala yang baik. Dia memimpin kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan ini. Keluargaku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita belajar mau membawa kita memaknai bahwa yang pertama, Allah selalu berbelas kasihan kepada kita. Allah selalu setia kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sekalipun seringkali kita meninggalkan Allah dalam keberadaan hidup kita. Kita tidak menerima Allah di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Tapi tetaplah tersenyum dan tetaplah berani. Yang kedua, hiduplah untuk mewartakan kabar baik tentang kasih Allah kepada semua orang. Jadilah surat terbuka Allah, jadilah Alkitab terbuka Allah, sehingga mereka yang juga berada di dalam penderitaan, yang juga berada dalam pergumulan, merasakan kekuatan Allah yang hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Mereka juga akan merasakan perbuatan-perbuatan Allah yang menyelamatkan hidup mereka. Wartakanlah dalam kesetiaan, perkataan, dan tutur kata yang baik serta perbuatan. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Allah adalah gembala yang agung, yang senantiasa memelihara hidup kita, memangku kita, menuntun kehidupan umatnya. Sehingga kita pun sebagai umatnya wajib menghadirkan rasa dan perbuatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menguatkan mereka, kita menopang kehidupan mereka, dan kita memberikan pengharapan bahwa di dalam Allah yang adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kita, selalu ada padang rumput yang hijau, yang sejuk untuk dinikmati. Roh Kudus memampukan kita. Amin.